Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih lanjutan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, dan masih di rukun Al-Fatihah di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Pada bagian iyyaka na'budu, sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa di antara makna iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, di antara maknanya bahwa kita tidak boleh memperhambakan diri. Kita tidak boleh mempersembahkan diri, menghambakan diri, memperbudakkan diri kepada selain Allah. Siapapun dia makhluk, kita tidak boleh menghambakan diri, memperbudakkan diri kepadanya. Kita diberikan kemuliaan oleh Allah, kehormatan oleh Allah, hanya boleh menghambakan diri, memperbudakkan diri hanya kepada Allah. Maka janganlah kita mau, janganlah kita suka untuk menghambakan diri, memperbudakkan diri kepada selain Allah. Kemudian juga sebaliknya, janganlah pernah suka, ingin menjadikan makhluk atau orang lain sebagai hamba dan budak kita. Mari kita menciptakan nuansa tauhid dimanapun kita berada, apapun kita pekerjaan kita, sebagai apapun posisi kita, atasan, bawahan. Mari jangan kita suka dianggap, mari kita jangan suka orang lain memperbudakkan dirinya kepada kita, menghambakan dirinya kepada kita. Ajarkan kepada manusia untuk hanya menghambakan diri kepada Allah, memperbudakkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang, sebagian manusia punya sifat dengan kepentingan tertentu, suka menjadi hamba kita, budak kita, maka ajarkan mereka untuk hanya menghambakan, memperbudakkan diri kepada Allah, hanya membesarkan Allah. Sedangkan kita bukan siapa-siapa yang kemudian layak untuk dibesarkan, yang layak
untuk diperbudakkan dirinya kepada kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya seorang hamba Allah yang sama juga dengan yang lain, sama-sama hamba Allah. Nah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat hakikat dan kedudukan makna abdun, hakikat dan kedudukan makna hamba Allah. Yang hakikat ini kita sama semua, semua manusia satu level, setara, baik beriman, tidak beriman, ya, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Hakikat ini semua sama, kedudukan ini semua sama, setara. Nah, bagaimana hakikat dan kedudukan kita seorang hamba, yaitu hamba Allah? Yang pertama kita lihat dari asal penciptaan kita, dari asal usul kita diciptakan, bahan yang dipakai oleh Allah untuk membuat kita tercipta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma ja'alakum azwaja. Dan Allah telah menciptakan kalian min turab, dari tanah. Ini Adam, dari tanah. Summa min nutfah, adapun selain Adam sampai hari kiamat termasuk kita, itu diciptakan min nutfah, dari setetes mani. Ya, itu asal usul kita, dari setetes mani. Summa ja'alakum azwaja, kemudian Allah membuat kalian tumbuh besar dan hidup berpasang-pasang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Alam nakhluqkum mimma'in mahin. Tidakkah kami menciptakan kalian mimma'in mahin, dari air mahin, yang hina, yang rendah, ya, yang tidak berani kita nampakkan cairan itu sama orang, malu. Dan kalau nampak dipandang hina, rendah, kotor kita. Nah, itulah asal usul penciptaan kita. Dan itu semua sama. Enggak ada sebagian itu diciptakan dari air emas, enggak ada. Sebagian dari mutiara, enggak ada. Sebagian dari logam mulia, enggak ada. Sama semua kita. Yang tinggi, yang pendek, yang putih, yang hitam, semua kita min ma'in mahin. Asal usul kita itu tetesan yang hina, mahin, yang rendah. Maka oleh karena itu, ini yang harus kita pahami. Pertama, kedudukan kita sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita dikatakan hamba Allah, yang pertama harus kita sadar, kita tercipta dari tetesan yang hina sekali. Nadhara Matraf bin Abdullah bin Syakhir ilal Mahallab bin Abi Sufrah wa alaihi hullah yashibuha. Suatu ketika ada seorang ulama salafus saleh namanya Matraf bin Abdullah bin Syakhir melihat sahabatnya yang bernama Al-Muhallab bin Abi Sufrah wa alaihi hullah yashibuha, pakai pakaian yang sangat cantik sekali, pakai pakaian yang sangat mahal sekali, pakai pakaian yang sangat istimewa, yang terbuat dari sutra, ya, untuk menampakkan keistimewaan pakaiannya, keindahan pakaiannya. Dia buat pakaiannya itu agak panjang ke bawah, lebih ke bawah, menjulur ke bawah, seperti pakaian lintu atau sebagian darah baru misalnya, ya, pakaian pesta mempelai, pengantin,
Ya, sampai pakaian-pakaian sangat mahal menjulur ke tanah. Maka kemudian wayamsil khuyala, dan Matraf melihat sahabatnya ini muhallab dengan pakaian yang sangat istimewanya itu, dia berjalan dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kebesaran, kesombongan. Ya, karena pakaian sangat mahal sekali. Faqala, maka ditegur oleh Matraf ini, ya Aba Abdillah, ma hadhihi al-mashyah allati yubghiduha Allah wa rasuluh. Apa cara jalanmu ini? Kenapa harus begini cara kamu berjalan? Jadi mentang-mentang bajunya mahal sekali, mempengaruhi cara jalannya. Ya, biasanya santai saja, tiba-tiba udah agak beda jalannya karena pakaian mahal. Ditanya oleh Matraf, ma hadhil masyah? Cara jalan bagaimana ini? Bukankah cara jalan begini dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Faqala al-muhallab, amma ta'rifuni? Dijawab oleh Muhallab, amma ta'rifuni? Wahai Matraf, apakah kamu tidak kenal aku? Itu pertanyaan sebagian orang yang level atas mungkin, ya. Ketika diprotes, dinasehati, amma ta'rifuni? Tidakkah kamu kenal aku? Artinya, bukankah kamu sudah kenal aku bahwa aku ini kan orang kaya raya, aku ini kan orang pejabat, aku ini kan, masa kamu enggak kenal saya? Itu jawab Muhallab sahabat Matraf. Faqala, dijawab oleh Matraf, bal a'rifuka, justru aku sangat mengenalmu, bahkan mungkin aku yang paling mengenalmu, kata Matraf. Ya, awwaluka nutfah madrah, aku sangat mengenal kamu. Awwaluka nutfah madrah, asal usulmu adalah setetes cairan yang jorok. Wa akhiruka jifah kazrah, dan kamu nanti akan mati dan menjadi bangkai busuk, tulang belulang. Wa hasyuka fima baina dzalika baulun wa udrah, dan sepanjang kamu hidup sehari-hari kamu dibungkus oleh kulit dan daging yang isi di dalamnya adalah kotoran kencing dan kotoran-kotoran yang lain. Bal a'rifuka, kata Matraf, aku sangat mengenal kamu, bahkan lebih mengenal dari yang lain. Itulah hakikat kamu. Nah, inilah hakikat asal usul penciptaan kita dan sama kita semua. Jadi sepanjang kotoran itu masih ada dalam tubuh kita dan setiap hari kita keluarkan, maka sepanjang itulah kita harus sadar diri akan kedudukan siapa kita di depan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-dha'iful 'ajiz. Kita ini makhluk yang lemah. Ad-dha'if, sangat lemah sekali. Al-'ajiz, tidak punya kekuatan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Bagaimana lemah manusia diciptakan? Allah sebutkan, huwallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari lemah. Ketika lahir masih bayi, dha'fin, lemah, diurus sama orang tua kita, sama ibu kita, diurus. Ketika kita masih bayi, diurus. Makan diurus, 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 semua diurus. Dimandikan, dipakaikan baju, asik nangis, protes, diurus. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari kecil diurus terus.
Sampai dinikahkan sama orang tua kita. Diurus, nggak dilepas-lepas. Di sekolah, diurus. SD, SMP, SMA, diurus, dibiayai. Sampai selesai S1, dibiayai. Tiba-tiba punya pekerjaan sombong, bahkan pakai uang orang tua. Ya. Kemudian kita menikah, punya istri, juga diurus sama istri. Ya, diurus kita sama istri, walaupun banyak gaya sombong entah apalah. Tapi kita diurus sama istri. Kita punya anak-anak, anak kita diurus sama istri. Satu hari, 2 hari istri nggak ada di rumah, berantakan kita. Apa yang kita sombongkan? Kecil kita diurus, sudah umur sekarang diurus. Demikian juga istri, kalau nggak ada suami nggak bisa hidup dia, hilang pegangan hidupnya. Jangankan berhari-hari, jangankan bertahun-tahun, lama sedikit suaminya pulang, langsung gelisah, langsung nggak tenang, langsung ribut, telepon sana, telepon sini. Kenapa nggak pulang-pulang? Sama, kita semua ini orang-orang diurus. Ketika sudah tua, diurus lagi sama anak kita. Bayi diurus sama orang tua. Menikah berkeluarga diurus sama istri. Tua diurus sama anak. Sampai mati diusung, diurus sama orang-orang. Dhaif, al-ajiz. Kita ini lemah sekali sebenarnya. Lantas apa yang kita besarkan? Apa yang kita sombongkan? Nah, ini makna kedua, hakikat kita sebagai hamba Allah. Jadi ketika disebut iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, karena kami seorang hamba, langsung terbayang asal usul penciptaan kita yang hina, langsung terbayang begitu lemahnya kita, tidak ada apa-apanya, diurus sama orang, enggak bisa kita hidup sendiri. Kemudian makna berikutnya di antara makna atau kedudukan seorang hamba, al-jahil, al-faqir, bodoh, al-faqir, miskin, fakir. Inilah hakikat kita, al-jahil, al-bodoh. Kita ini semua bodoh. Ya, banyak sekali yang tidak kita ketahui. Atau ada bagian yang kita ketahui, banyak bagian yang tidak kita ketahui. Mungkin kita bisa berbangga diri, pede kalau pada spesialis kita. Ya. Itu pun kalau belum berjumpa dengan yang lebih hebat ilmunya dari kita di bagian kita, di bidang kita. Begitu jumpa yang lebih tinggi ilmunya, tercengang kita, deplong babah. Rupanya luas sekali ilmu ini walaupun saya spesialis di situ. Apalagi dengan orang-orang yang bukan bidang kita. Begitu kita duduk sama mereka, kita merasakan luas sekali ilmu orang. Bodoh kita ini. Ya. Ini bukan bahasa kasar. Ini sedang menjelaskan tentang hakikat kita. Maka Allah ingatkan kita manusia, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu itu luas sekali. Luas sekali ilmu Allah. Tidak ada yang mampu menjangkau ilmu Allah. Wala yuhituna bisyai'in, sedikit saja tidak ada bisa. Apalagi untuk menjangkau ilmu Allah yang begitu luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah melainkan hanya qalila, sedikit saja. Qalila, sedikit. Allah ketika mengatakan tidaklah kalian diberikan ilmu, itu dikatakan khitab itu untuk para rasul, untuk para nabi, untuk para aulia, untuk para ulama. Kata Allah untuk mereka, kalian, ilmu kalian itu tidak ada apa-apanya illa qalila. Apalagi ilmu kita. Maka ketika Musa alaihi salam datang belajar kepada Khidir alaihi salam, ketika mereka naik perahu, yang pertama diajarkan oleh Khidir agar Musa tidak sombong dan kita semua orang berilmu tidak sombong. Kata Khidir kepada Musa, tiba-tiba di atas perahu datang seekor burung, duduk berdiri di perahu tersebut. Kemudian burung itu mematuk air
di laut. Ketika dia mematuk air di laut, nyangkut setetes air di mulut burung itu. Kata Khidir kepada Musa, mengingatkan Musa, muridnya, wahai Musa, lihatlah setetes air yang ada di mulut burung itu. Begitulah perumpamaan ilmu kita, setetes air yang nyangkut di burung itu, dibandingkan ilmu Allah, lautan, samudra luas. Jadi tidak ada apa-apanya ilmu kita dibandingkan ilmu Allah. Sedikit sekali. Maka tidak boleh kita kemudian sok-sok membatasi kebenaran yang hanya ada pada kita. Baru sedikit ilmu sudah menganggap diri paling benar. Tidak boleh kemudian memonopoli umat. Nah, ini saya paling paham ilmu agama, maka anda semua harus tunduk pada saya. Nah, malu kita. Ilmu itu dari Allah dan sedikit sekali. Apapun mazhabnya, apapun alirannya, tidak boleh memonopoli. Demikian juga yang bagian ilmu pengetahuan, sivitas akademisi, sivitas akademika, enggak boleh. Kadang-kadang sudah sampai level tertinggi, profesor macam-macam, boleh memonopoli kebenaran. Kamu harus ikut saya, metodologi saya, yang lain tidak boleh, hanya saya yang ini. Luas sekali ilmu Allah. Ya. Maka orang-orang yang benar-benar ikhlas, tulus mencari ilmu, mengkaji ilmu, semakin dia belajar, semakin dia tunduk, karena dia menyadari luasnya ilmu Allah ini. Malu dia di hadapan samudra ilmu ini. Ya. Kata Syekh Abu Zahrah dalam kitabnya itu, seandainya ilmu itu berwujud, dibentuk menjadi wujud manusia, maka kita akan melihat manusia yang penuh dengan ketawaduan. Malu. Malu kita kalau ada orang pegang tangan kita, salam kita, tunduk ke kita. Malu kita, ngapain? Kenapa kita harus salami? Memangnya siapa kita? Kenapa orang harus rukuk ke kita? Memangnya siapa kita? Malu kita. Nah, ini hakikat hamba. Malu kita dihormati oleh orang, karena kita tahu siapa diri kita, dan apa yang kita miliki sangat terbatas sekali. Malu. Maka para ulama salafus saleh itu enggak suka seperti itu. Ibnul Jauzi itu ulama besar, jamaahnya puluhan ribu. Kalau beliau berceramah, nangis semua orang. Kemudian karena beliau bagus sekali berceramah, ilmunya luas, pribadinya indah, orang-orang suka peluk, cium, macam-macam lah. Melihat keadaan itu, kata Ibnul Jauzi dengan marahnya, kata beliau, hai kalian semua, ku ingatkan kalian semua, seandainya kalian tahu hakikat diriku, aib-aibku yang ditutup oleh Allah, seandainya kalian mengetahui itu, la ramaitumuni bil hijarah, kalian akan melemparkanku dengan batu. Tidak boleh seperti itu. Maka Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah, setiap pengajian beliau, murid-murid juga ribuan, itu ulama-ulama besar. Setiap mulai pengajian beliau selalu mengatakan, wahai kalian semua, aku sampaikan dengan tegas, seandainya aku menganggap diriku lebih baik dari kalian, aku akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Khalaf, bersama Haman di neraka. Nah, jadi kita ini hakikatnya jahil, bodoh. Maka karena hakikat kita ini jahil, bodoh, jangan suka tampil, jangan suka menampakkan diri lebih unggul, jangan suka menampakkan diri lebih tahu. Tapi jadilah manusia-manusia yang lebih suka mendengar, menghayati, merenungi. Nah, ini hakikat kita seorang hamba al-jahil, al-faqir. Demikian juga kita ini miskin. Apa yang kita miliki ini hakikatnya semua punya Allah.
Kita sudah diberikan contoh itu. Kita ini, dan Allah lebih dahsyat lagi, seperti anak manusia yang tercecer di hutan atau di pinggir jalan, lapar, telanjang, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa kita. Lahir nggak ada apa-apa, lapar, telanjang, nangis-nangis, minta makan, minta pakaian dingin. Tiba-tiba datang orang, ambil kita, tercecer dulu waktu bayi, nggak ada punya apa-apa. Dia ambil kita, dibesarkan, dididik, dikasih pakaian, dikasih makan, dikasih susu, disekolahkan. Itulah hakikat kita. Al-faqir, kita ini miskin. Kekayaan itu datang dari Allah. Banyak sekali manusia akan mengatakan, saya juga tidak sadar, tidak bisa memprediksikan, ternyata saya sekaya ini sekarang. Coba tanya sama orang-orang kaya sekali itu. Dia pun terkejut terhadap kekayaan dirinya sendiri. Karena memang kekayaan itu pemberian Allah. Jadi al-jahil al-faqir itu makna ketiga daripada makna kita sebagai hamba Allah. Yang terakhir, la yamliku syai'a. Kita ini pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Maka seluruh hari ini fasilitas yang ada pada kita itu adalah milik Allah. Jabatan milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, Allah itu raja daripada seluruh raja. Dia yang memberikan jabatan kepada seseorang. Jabatan sebagai staf, sebagai kasih, sebagai kabid, sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai seterusnya. Malikal mulki tu'til mulka man tasha, itu pemberian Allah. Dan kapan saja wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah akan mencabut balik semua, tidak ada yang kekal. Semua dicabut balik. Wa tu'izzu man tasha. Kalau hari ini kita viral, dikenal baik, itu pun Allah yang mengangkat. Wa tu'izzu man tasha. Nanti kita akan ada masanya. Termasuk ulah penceramah ada masanya juga. Ada masanya semuanya. Wa tudhillu man tasha, kembali direndahkan, dijatuhkan oleh Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah 4 hakikat yang harus kita pahami sebagaimana kedudukan kita sebagai hamba Allah. Demikian untuk subuh ini, insyaallah akan kita lanjutkan subuh Jumat depan, masih tentang makna-makna penting daripada kedudukan kita sebagai hamba Allah yang tersebut dalam iyyaka na'budu. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.